Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Oktoria, salah satu dosen di program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Video ini merupakan video yang pertama kali saya buat untuk mata kuliah akuntansi pengantar. Tujuan dibuatnya video ini untuk membantu, memudahkan, serta memfasilitasi mahasiswa dalam menempuh perkuliahan akuntansi pengantar selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang diajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dengan pesertanya adalah mahasiswa semester 1 dan juga mahasiswa semester 3. Pada kesempatan pertama ini, ada 3 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua yaitu sosialisasi RPS dan juga desain perkuliahan, yang ketiga kita sudah masuk ke materi awal, yaitu materi akuntansi sebagai sistem informasi. Kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu perkenalan. Perkenalan diawali dari saya dulu sebagai dosen pengampu, nanti dilanjutkan oleh adik-adik mahasiswa ya. Saya, nama tadi sudah di awal, Dini Oktoria. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Dini. Untuk latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah saya di kota kelahiran saya di Jakarta. Untuk pendidikan tinggi, saya menempuh di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya masuk S1 tahun 2002, lulus tahun 2006. Masuk S2 tahun 2009, alhamdulillah lulus tahun 2011. Untuk latar belakang pekerjaan, saya mengawali karir pekerjaan saya pada tahun 2006 dengan mengajar sebagai guru bimbingan belajar di Jakarta. Dan sempat beberapa kali juga mengajar di SMA, negeri swasta, dan juga mengajar di akademi di Jakarta juga. Sejak tahun 2011, sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya sudah bergabung di Universitas 11 Maret sebagai dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kurang lebih sudah hampir 9 tahun saya mengajar sebagai dosen di FKIP UNS. Saya rasa cukup perkenalan dari saya. Selanjutnya, silahkan perkenalan dari adik-adik mahasiswa. Untuk perkenalan dari mahasiswa, saya minta adik-adik menuliskan identitas adik-adik di dalam kolom komen. Yang ditulis adalah nama, NIM, asal sekolah, serta jurusan ataupun bidang keahlian. Bu Dini sangat membutuhkan informasi tersebut. Karena apa? Karena Bu Dini perlu mengetahui mahasiswa mana dan siapa yang sudah pernah mendapatkan atau mempelajari materi akuntansi di jenjang pendidikan yang sebelumnya. Jadi kalau berasal dari SMA, tolong dituliskan dulu jurusannya IPA atau IPS. Dan adik-adik mahasiswa yang berasal dari SMK juga harap menuliskan bidang keahliannya apa. Apakah bisnis manajemen, atau teknologi rekayasa, atau kesehatan, silahkan dituliskan. Gitu ya, silahkan dituliskan di kolom komen, dan nanti insya Allah akan Bu Dini baca satu persatu, sehingga Bu Dini bisa memetakan mana mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan materi akuntansi dan mahasiswa yang belum mendapatkan materi akuntansi. Bu Dini rasa cukup perkenalan kita, silahkan adik-adik tulis di kolom komen ya. Kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu sosialisasi RPS dan juga desain perkuliahan. RPS merupakan singkatan dari Rencana Pembelajaran Semester, yang berisikan profil dari mata kuliah yang diajarkan selama 1 semester. Untuk mata kuliah akuntansi pengantar, tadi bobotnya adalah 3 SKS. Capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memiliki pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan terkait akuntansi pengantar, baik untuk pengajaran ekonomi di sekolah, maupun untuk praktek dalam dunia usaha dan dunia industri. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, selanjutnya mata kuliah ini terdiri dari 4 bahan kajian. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai sistem informasi, yang kedua persamaan dasar akuntansi,
Yang ketiga, siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang keempat, siklus akuntansi perusahaan dagang. Sumber referensi yang digunakan untuk mata kuliah akuntansi pengantar ada 2 sumber referensi pokok yang Bu Dini gunakan, yaitu yang pertama bukunya Wagen, Kimmel, dan Kieso, yang seperti ini bentuknya, adik-adik, ya. Jadi nanti kalian bisa cari, tapi usahakan silahkan cari yang edisi terbaru kalau ada, tapi usahakan yang sudah serinya IFRS edition seperti ini. Nah, seperti ini. Ini mudah didapat, baik secara print out, handout buku seperti ini, maupun soft file. Dan buku yang kedua yaitu bukunya Warren, Riff, dan Fest. Ya, ini yang Bu Dini punya yang terjemahan, tapi kalau mau cari yang bahasa Inggris pastinya juga banyak, gitu ya. Ini bukunya Warren, Riff, dan Fest, ada 2 buku, gitu ya, karena banyak sekali materinya. Gitu. Silahkan kalian cari dan kalian pahami, baca, pelajari terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan. Tetapi itu tidak membatasi kalian untuk menggunakan hanya kedua sumber tersebut saja. Silahkan adik-adik mahasiswa jika mau mengeksplor buku-buku accounting lainnya di luar itu, baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia. Karena semakin banyak buku yang kalian baca, maka semakin banyak pula referensi yang kalian peroleh, dan kalian bisa merumuskan suatu gagasan-gagasan, pengetahuan yang lebih kompleks. Gitu. Ya, itu untuk sumber referensi. Untuk selanjutnya desain perkuliahan. Ya, di masa pandemi ini sesuai juga dengan apa yang sudah diatur keputusan universitas, ya, desain pembelajaran kita lakukan secara daring. Ya, untuk mata kuliah akuntansi pengantar nanti kita menggunakan bantuan-bantuan media Google Classroom, kita bisa juga mengoptimalkan WA Group dan juga video YouTube seperti ini, atau mungkin nanti akan ada bantuan media-media pembelajaran lainnya di tengah perkuliahan. Yang pada intinya semua itu prinsipnya hanya satu, yaitu membantu, memudahkan, dan memfasilitasi pembelajaran akuntansi pengantar, agar mudah dimengerti baik dari mahasiswa dan juga Bu Dini dalam melaksanakan pengajaran ini. Itu untuk desain perkuliahan. Selanjutnya untuk penilaian adik-adik. Ya, untuk mata kuliah akuntansi pengantar, nanti selama 1 semester ke depan, Bu Dini akan melakukan 4 kali penilaian. Yang pertama kuis 1, lalu UTS, ujian tengah semester, lalu ada kuis 2, dan ujian akhir semester. Untuk teknis pelaksanaan keempat penilaian tersebut nanti akan diatur dalam Google Classroom. Silakan nanti adik-adik simak ya ketika kuis, UTS, dan UAS akan berlangsung. Untuk skor yang diperoleh masing-masing baik kuis, UTS, dan UAS, sebagaimana yang diatur dalam aturan yang kita acu, yaitu skor untuk setiap komponen penilaian tersebut adalah 60, skor ketuntasan minimum. Sehingga jika nanti adik-adik mendapatkan skor di bawah 60, adik-adik harus melakukan remedial test. Seperti itu. Tapi jika sudah mendapat di atas 60, itu artinya sudah tuntas. Ya. Mungkin itu sosialisasi RPS yang Bu Dini bisa sampaikan, dan juga desain perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Bu Dini persilahkan kepada adik-adik mahasiswa, jika ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya terkait RPS dan juga terkait desain perkuliahan, silahkan adik-adik menuliskan pertanyaan pada kolom komen di bawah ini. Nanti insya Allah akan Bu Dini baca satu persatu dan akan Bu Dini respon dengan segera. Itu untuk agenda kita yang kedua, yaitu sosialisasi RPS dan desain perkuliahan. Ya, terima kasih. Adik-adik mahasiswa, agar durasi video tidak terlalu panjang untuk penayangannya nanti dan memudahkan kalian dalam mengakses video ini, maka Bu Dini akan mencukupkan video ini hanya pada agenda 1 dan 2 saja.
Untuk agenda ketiga, karena sudah mulai masuk ke materi akuntansi sebagai sistem informasi, nanti akan Bu Dini upload dalam video yang berbeda, tetapi tetap dalam judul Pertemuan satu Mata Kuliah Akuntansi Pengantar. Demikian dari Bu Dini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.